Allah bisa buat semua hati sayang kepada kita sehingga Allah angkat derajat kita. Allah mengangkat derajat seseorang, merendahkan yang lain. Tiba-tiba semuanya jadi simpatik sama kita, respect sama kita. Mudah banget buat Allah. Dan kita melihat itu dalam banyak kejadian dalam kehidupan kita. Ada orang yang tiba-tiba muncul, ada orang yang tiba-tiba tenggelam, dan itu cara Allah. Ada yang orang tiba-tiba Allah buat dia terkenal, tiba-tiba orang dihindarkan dari semua orang, tinggal sendiri. Itu sangat mudah buat Allah. Makanya berbaik sangkalah kepada Allah dalam semua urusan. Sehingga ketika kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan memperlakukan kita seperti apa yang kita persangkakan. Jaga Allah, Allah jaga kita. Itu satu. Hari ini dua aja nih. Gimana maksud jaga Allah sehingga Allah jaga kita? Satu, berbaik sangka. Kedua, arti jaga Allah, Allah jaga kita ada di Al-Baqarah. Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah Allah ketika kita senang, nanti Allah ingat kita ketika kita susah. Itu ayatnya. Walaupun terjemahannya nggak sejelas itu. Terjemahannya ingat aku ingat kamu. Tapi tafsirnya maksudnya ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa nggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni azkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi nggak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus, sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia. Apa contohnya? Contohnya, ada seorang laki-laki, ini cerita Nabi nih, hadis, tapi hadisnya dalam bentuk cerita. Ada seorang laki-laki lagi musafir di zaman sebelum zaman Nabi, mungkin di zaman Nabi Isa atau zaman Nabi sebelumnya, tidak disebutkan. Yang jelas umat terdahulu, Bani Israel. Ada seorang laki-laki lagi jalan, di tengah jalan dia ngelihat ada segumpal awan yang bentuknya aneh. Awan ini awan yang sangat gelap, warnanya abu pekat, benar-benar mau hujan deras, tapi ukurannya nggak besar. Ukurannya seukuran satu petak sawah doang gitu. Dia perhatiin nih awan kok aneh, yang lain cerah, tiba-tiba ada satu awan kayak gitu. Gak lama dia memperhatikan, terdengar suara dari langit berbicara kepada awan, dan dia dengar suara itu. Apa kata-kata dari langit? Ya ghamam, iski mazra'ata fulan bin fulan. Wahai awan, turunkanlah hujanmu ke sawah fulan bin fulan. Fulan bin fulan ini disebutkan namanya. Wahai awan, turunkanlah airmu ke sawahnya fulan bin fulan. Setelah suara ini berbunyi, awan itu pun berarak, dibawa oleh angin. Berarak, laki-laki ini memperhatikan dan ngikutin. Kan tadi dia penasaran kan, dia kepoin mau kemana nih awan, ikutin tuh awan. Terus setelah sekian lama dia ikutin, awan itu pun berhenti di atas sebuah petak sawah, di antara banyak petak sawah. Jadi ada persawahan, awan itu berhenti di salah satu petak sawah. Tiba-tiba turun hujan lokal. Cuman di petak sawah itu aja, yang lain tetap kering, yang itu basah. Ini di tengah musim kemarau, ada awan yang turun hujannya cuma di satu petak sawah. Diperhatiin, aneh juga nih hujan lokalnya. Sampai akhirnya awannya hilang, hujannya reda. Setelah itu muncul seorang laki-laki dari petani yang datang ke sawah itu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian laki-laki musafir ini pun mendekat. Dia tanya, Pak, ini sawah punya siapa? Kata laki-laki itu, punya saya, Alhamdulillah Allah kasih air. Terus laki-laki ini bertanya, Bapak namanya siapa? Dia sebutkan namanya seperti nama yang didengar tadi di langit. Berilah air ke dalam sawah fulan bin fulan. Nama saya fulan bin fulan. Masya Allah, ternyata orang inilah yang dimention dari langit tadi itu kepada awan.
Terus musafir ini bertanya, Pak, dia cerita kejadiannya. Tadi saya ngelihat awan, mendengar suara dari langit, lalu awan itu menurunkan hujan hanya di petak sawah Bapak. Apa yang Bapak lakukan sehingga Allah mengistimewakan Bapak? Kenapa Allah memberikan air hanya ke sawah Bapak, sementara yang lain tetap gersang? Apa yang Bapak lakukan? Kata laki-laki ini, kalau saya habis panen, dapat nikmat nih, panen raya. Kalau saya lagi panen, saya selalu membagi harta saya menjadi 3 bagian. 1 bagian saya berikan kepada fakir miskin sebagai bentuk syukur, ingat Allah berarti. 1 bagian lagi saya berikan kepada keluarga saya sebagai kewajiban, nafkah. Dan 1 bagian lagi saya jadikan sebagai modal untuk membeli benih-benih berikutnya. Diputar lagi tuh uang. Ternyata Allah ridho dengan apa yang dia lakukan. Dialah orang yang ketika senang ingat Allah, nggak lupa sama Allah. Sehingga ketika dia susah, musim kemarau, musim kering, nggak ada hujan, Allah ingat dia. Begitulah Nabi berkisah tentang laki-laki ini, tentang bab syukur di dalam banyak cerita-cerita ulama. Berarti maksud dari menjaga Allah, Allah jaga kita adalah bersyukur kepada Allah. Ingat Allah ketika kita senang, ketika kita sehat. Nanti Allah juga akan ingat kita ketika kita susah, ketika kita sakit. Minimal ingatnya dalam bentuk Alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Jangan lupa. Sehingga kalau kita dapat nikmat, jangan bangga diri dulu, jangan besar kepala dulu, tapi mention Allah dulu. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Sehingga nanti kalau kita butuh Allah, Allah akan ingat kita. Dan itu berlaku dalam semua masalah kehidupan kita. Satu cerita lagi, gimana Allah ingat hambanya yang ketika normal ingat Allah. Cerita yang populer tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Gimana mereka bisa selamat? Lagi jalan, touring, tiba-tiba badai. Masuk ke dalam gua berlindung. Karena badai akhirnya terkurunglah di dalam gua. Lagi touring tuh. Bahkan mungkin motornya ketinggalan di luar. Karena tadi pas buru-buru ya masuk ke dalam gua, motornya ditaruh di luar, terus mereka longsor. Gimana 3 orang ini bisa selamat dari kurungan gua? Dengan berdoa, ya Allah, dulu saya kayak gini. 1, berbakti kepada ibu. 2, tidak menzalimi pekerja. Yang 3, meninggalkan zina gara-gara takut kepada Allah. Artinya dulu pernah berbuat baik ketika dalam keadaan normal, beramal solih. Nanti ketika mereka susah, amal soleh mereka dulu itulah yang akan menjadi wasilah Allah menolong mereka. Jadi jangan beramal soleh, rajin sholat, rajin ke masjid, rajin tilawah pas lagi ada masalah doang. Justru pas lagi normal kayak gini nih, kelihatan ikhlasnya. Kalau lagi ada masalah kan ada maunya tuh, bukan ikhlas ya. Walaupun Allah menghargai, tetap itu kebaikan, gak akan disia-siakan. Cuman mau lebih keren, jangan pas lagi ada masalah doang. Pas lagi normal, kayak lagi gak merasa butuh sama Allah, tetap rajin ke masjid, tetap sholat tepat waktu, tetap mengingat Allah, tetap membaca Al-Quran, tetap membantu orang lain, tetap berbakti kepada orang tua. Sehingga kalau kita ingat Allah ketika kita lagi normal, lagi susah, lagi suka, lagi lapang, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengingat kita ketika kita lagi susah dan lagi sempit. Itulah yang terjadi dalam banyak kisah-kisah yang diceritakan oleh Nabi. Mudah-mudahan ini bisa jadi booster buat kita teman-teman. Kesimpulannya, satu-satunya berbuat baik atau habis-habisan yang gak bakalan dikecewain itu adalah habis-habisan kepada Allah. PDKT yang gak bakalan kecewa itu PDKT-nya kepada Allah. Telepon yang gak bakalan di-reject itu telepon Allah. Japri yang gak bakalan diantepin, japri ke Allah. Satu-satunya. Kalau yang lain bisa aja kita dicuekin. Kenapa? Mungkin dia sibuk, mungkin dia lupa, mungkin. Tapi kalau Allah enggak. Kedua, maka dari itu coba kita jaga hubungan kita dengan Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah jaga dia. 1, arti menjaga Allah adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah juga akan berbaik sangka kepada dia. 2, ingat Allah ketika kita senang, nanti Allah akan ingat kita ketika kita susah. 3, sebagai penutup, arti berbaik sangka kepada Allah, Allah berbaik sangka kepada jaga Allah, Allah jaga kita. Sedikit lagi ini penting.
ridholah dengan nikmat yang sedikit, maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit. Memangnya amal kita banyak. Man radhiya bil qalil, kata Nabi, radhiyallahu bi qalilin min amalih. Siapa yang ridho dengan nikmat Allah yang sedikit, menurut dia sedikit, maka nanti Allah juga akan ridho dengan amalnya yang sedikit. Salat kita yang pas-pasan, ibadah kita yang pas-pasan, tilawah kita yang pas-pasan, Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Padahal cuma pas-pasan, karena kita juga ridho dengan nikmat Allah di dalam kehidupan kita yang kadang menurut kita sedikit, padahal sesungguhnya banyak. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat kita untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kecewain Allah, maka Allah nggak bakalan ngecewain kita. Kenyataannya sering kita ngecewain Allah, Allah juga belum ngecewain kita. Tapi Allah punya batasan. Kalau kita terus-terusan kayak gitu, nanti akan datang janji Allah membalas suatu keburukan sesuai dengan perbuatan yang buruk itu. A'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.